Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap rancangan perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2020. Yang kita hormati Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat. Yang kita hormati Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Yang kita hormati Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Yang kita hormati saudara-saudara pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara. Dan yang kita hormati saudara para wartawan media cetak dan elektronik serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan aktivitas sebagai wakil rakyat dengan penuh tanggung jawab, dan semoga semua aktivitas kita tercatat sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin pimpinan, kami lanjut kepada rekomendasi. Kami melewati pendahuluan dan matang tubuh. Rapat Dewan yang kami hormati, selanjutnya setelah mencermati, membahas rancangan perubahan APBD tahun 2020, setelah pembahasan di Badan Anggaran, dan setelah pendalaman dari komisi-komisi yang ada dengan OPD terkait, maka dengan ini kami dari fraksi PKS memberikan beberapa masukan terhadap perubahan anggaran pendapatan belanja daerah PAPBD tahun 2020, diantaranya sebagai berikut. 1. Fraksi PKS mengapresiasi usaha Gubernur Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Ke depan perlu dicarikan solusi terkait intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan yang kreatif dan inovatif. Dan DPRD Sumatera Utara siap untuk membantu dan bersinergi demi pembangunan di Sumatera Utara dalam mewujudkan visi misi Gubernur Sumatera Utara. Kedua, fraksi PKS meminta pada Gubernur Sumatera Utara untuk memberikan pengawasan khusus dan pembinaan kepada OPD, Dinas Kesehatan, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan. Hari ini pimpinan, banyak PHK yang terjadi dan permasalahannya adalah ketidakhadiran Dinas Tenaga Kerjaan terhadap para pekerja kita di Sumatera Utara. Ketiga, fraksi PKS meminta kepada Gubernur Sumatera Utara untuk mengaktifkan kembali peserta KIS PBI yang di-cover oleh APBD 2020 Sumatera Utara sebanyak 240.173 orang dan memperhatikan cleansing data. Karena kami banyak menerima pengaduan dari masyarakat yang tidak mampu, mereka sedang berobat untuk sakit yang katastrofik, namun kartu KIS PBI mereka tidak aktif. Keempat, fraksi PKS memandang bahwa alokasi tambahan untuk kegiatan Des Pilkada pada OPD Biro Otonomi Daerah harus digunakan secara optimal dan melibatkan KPUD dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan unsur Forkopimda lainnya. Karena Provinsi Sumatera Utara menjadi pelaksana terbesar Pilkada tahun 2020 sebanyak 23 kabupaten kota yang terdiri dari 17 kabupaten dan 6 kota. Sehingga pilkada di Provinsi Sumatera Utara menjadi role model demokrasi dan menghadirkan pilkada yang bermartabat dan menghasilkan kepemimpinan yang mengayomi, humanis, peduli, dan berpihak kepada masyarakatnya. 5. Fraksi PKS memberikan apresiasi atas penambahan belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi merupakan perhatian Gubernur Sumatera Utara dalam penggunaannya harus diawasi dan agar tepat sasaran. 6. Fraksi PKS meminta Gubernur Sumatera Utara dapat menguatkan peran inspektorat dalam hal pengawasan penggunaan anggaran. Hal ini dimaksud agar seluruh proyek fisik dan non-fisik yang dijalankan oleh OPD-OPD pengguna anggaran memiliki kualitas yang baik, sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat Sumatera Utara dapat merasakan manfaat secara langsung. 7. Fraksi PKS meminta pada Gubernur Sumatera Utara dapat membuat terobosan-terobosan atau inovasi baru dalam bidang pertanian, sehingga mampu meningkatkan nilai tukar petani yang saat ini masih rendah. Saat ini NTP Sumatera Utara masih di bawah 100. Berarti petani mengalami defisit, kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun lebih kecil dari pengeluarannya. 8. Fraksi PKS memandang dalam perubahan PAPBD tahun 2020, Saudara Gubernur beserta jajarannya harus memfokuskan anggaran pada dua hal utama dari refocusing tahap kedua. Yang pertama, mitigasi dan penanganan wabah COVID di Sumatera Utara
Dan yang kedua, upaya pemulihan ekonomi masyarakat Sumatera Utara. Sehingga fraksi PKS mendorong untuk penguatan bidang kesehatan, penguatan tenaga medis, penguatan Paskes 1 dan Paskes 2. 9. Fraksi PKS meminta Saudara Gubernur dapat memperhatikan nasib guru-guru honor yang saat ini belum mendapatkan upahnya secara layak, serta segera dapat merealisasikan anggaran untuk guru honor agar dapat menstimulus perekonomian di Sumatera Utara. Fraksi PKS berpandangan bahwa jumlah anggaran untuk pendidikan di Sumatera Utara masih jauh dari regulasi nasional 20%. 10. Kita meminta pada Gubernur Sumatera untuk lebih serius dalam upaya menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di Sumatera Utara. Rapat Dewan yang kami hormati. Demikian pandangan umum fraksi PKS terhadap Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD tahun 2020. Kami mengaturkan terima kasih atas perhatiannya dan kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam pandangan fraksi PKS DPRD Provinsi Sumatera Utara terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga pandangan umum dan masukan fraksi PKS dapat diterima oleh Gubernur guna menyempurnakan Ranperda ini. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq, billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medan, 21 September, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, fraksi Partai Keadilan Sejahtera dibacakan oleh saya sendiri, Hendro Susanto. Dr. Andos Nisno Hadian Saputra, Ketua ditantangani, Ahmad Adian SPDI Staris ditantangani.